Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Alhamdulillah, segala puji syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita masih dapat dipertemukan oleh Allah dalam kajian rutin kita setiap Rabu malam yang insya Allah kegiatan halqah ya seperti ini merupakan taman-taman surga yang dimana akan dinaungi oleh 70.000 malaikat yang insya Allah ini menjadikan berkah bagi kita semuanya. Tadi sempat disinggung di awal bahwasanya ya dengan nuansa yang syahdu ngoten nek riyen niku nek napa waktu kita masih kecil nggih kita itu kan seneng banget nek wonten Jawa. Udan-udan niku wis suweneng banget. Ya, dolan nek riyen niku nek pas musim Jawa ngaten iki biasanya musim mangga. Terus nek pas musim mangga ngaten iki ya karo balangi peleme anggane ngoten. Jadi terus dipangan ngoten niku ya sambil jalan-jalan sambil udan-udan. Lah sakniki mergo usia kita semakin tua ya tambah wedi karo udan waliane ngoten. Udan sithik terus wedi kenaan udan. Akhirnya yang ini ya gak mangkat. Ora mangkat ngaji ngoten niku. Nah, ini ya menjadi perhatian bagi kita. Jadi nanti termasuk terkait dengan pembahasan pada waktu malam hari ini ya terkait dengan ya sitik perbuatan kita itu pasti akan dihitung oleh Allah. Ini nanti termasuk ngopo kok dadak udan ya tetap teko ngaji, tetap teko kajian ngoten. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita semua. Ikhwani fillah, salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridhoi kita semuanya dengan kita mengkaji Islam yang dimana sehingga Allah ridho kepada kita semuanya dan keluarga kita semuanya dimasukkan oleh Allah dalam menjadi umat dari Rasulullah SAW dan semoga saja kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, seperti tadi ya sempat disinggung di awal bahwasanya ya nek wis tuwek ngeten iki nggih umur kita semakin bertambah ya ternyata dheweku wedi dengan hujan. Hujan yang dimana itu merupakan sebuah rahmat dari Allah ya sekarang itu menjadi ya wis koyo momok bagi ya kita manusia. Nek sing tani ya karepe ya udane ngeten iki nggih. Ya sithik-sithik ngoten niku gak usah banter-banter pas wancine banyoni ya enten toyone gak usah dadak ambil air dari
karepe seperti itu. Tapi ya pirang-pirang dina niki nggih hawane niku kan ya panas nek siang ngoten niku. Akhire sore akhirnya dadi ungkep ngoten niku, terus kemudian malamnya itu es teh. Ya hujan ya ora akhirnya dadi ungkep ngoten niku. Nah, ini menjadi napa perhatian bagi kita semuanya ya. Kayak tadi kan nek wis gedhe ngeten iki, wis tambah umure akhirnya dadi wedi karo udan. Akhirnya udan ya akhirnya ora teko ngaji. Ya menjadi alasan yang apa? Menjadikan alasan bagi kita untuk tidak hadir dalam sebuah majelis. Nah ini menjadi apa? Perhatian bagi kita semuanya ya bahwasanya nanti segala amal yang akan kita laksanakan atau kita lakukan itu pasti akan dihitung oleh Allah. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, sebelum masuk ke materi yang akan kita kaji pada malam hari ini, ya sedikit refresh pada materi-materi yang sebelumnya terkait dengan poin-poin penting yang akan kita akan kita hadapi, kita laksanakan, yakni agar kerangka berpikir kita itu dengan kita mengkaji kitab Al-Kawakib Al-Lama'ah ini sehingga kita itu bisa benar terkait dari akidah kita, terus kemudian nanti akan menjelang nanti syariat kita atau berbagai macam aturan dari Allah juga benar, ya. Terus kemudian terkait dengan selanjutnya yakni agar kita itu tidak hanya belajar saja tapi juga menyampaikan. Karena menurut Imam Ahmad bin Hambal bahwasanya niat untuk belajar yang benar itu ya tidak hanya belajar saja untuk dirinya sendiri, tapi paling tinggi adalah diamalkan dan yang selanjutnya yakni adalah diajarkan. Nah itu yang paling tinggi derajatnya terkait dengan niat untuk tholabul ilmi. Nah ini harapan kita itu nanti setelah kita mengkaji kawakib kitab ini ya selain dari akidah kita sudah benar, terus kemudian aturan-aturan atau syariat-syariat Allah itu kita laksanakan, ya menurut kita ataupun buruk menurut kita itu tetap kita laksanakan, karena itu merupakan perintah dari Allah. Dan yang terakhir kita juga harus menyampaikan aturan atau syariat dari Allah. Harapan kita seperti itu. Nah, di awal ya yang paling penting bahwasanya terkait dengan athar atau jejak atau hasil dari kita beriman kepada Allah, bahwasanya ketika kita beriman kepada Allah maka kita harus menerima seluruh amalan atau seluruh perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Menerima gitu. Tidak boleh menolak walaupun hanya setengah. Setengah ya. Setengah ora oleh ngoten niku apalagi siji ae ngoten niku. Nggih. Semua perintah yang datang dari Allah dan Rasulnya itu tidak boleh kita tolak. Walaupun dirasa berat bagi kita, dirasa tidak cocok bagi kita, maka harus kita terima semua karena itu adalah merupakan konsekuensi dari kita beriman kepada Allah. Intinya ada di situ. Maka seluruh yang ada di dalam Al-Quran, seluruh apa yang ada di dalam hadis ya harus kita terima karena itu merupakan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ditolak loh nggih. Wah iki ayat terkait dengan iki rasanya abot. Misalkan wong iki memang dasarane medhit ngoten iki. Terkait dengan masalah sedekah, infak, iku moh ngoten iki. Ayat kaya ngono iki. Nah, padahal itu merupakan aturan dari Allah. Itu harus tidak boleh seperti itu. Harus diterima walaupun kita belum mampu untuk melaksanakan
perintah tersebut. Ya, yang paling gampang itu kalau misalkan terkait dengan masalah aurat gitu. Misalkan untuk yang ibu-ibu atau istri-istri kita. Nah, kalau misalkan istri kita itu belum mampu untuk menggunakan jilbab, ya, maka ojo sampai menolak ayat-ayat terkait dari jilbab. Ojo sampai, wah jilbab ini tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Itu tidak boleh. Maka harus semuanya itu diterima, ya, harus diterima semuanya tanpa penolakan satu saja. Nah, masalah untuk melaksanakan, mampu melaksanakan atau belum, nah itu menjadi urusan yang berbeda. Nah, misalkan bung iso melaksanakan, ya wis gak apa-apa. Laksanakan secara semampu dari panjenengan semuanya. Ojo terus gak mampu, ya, terus kemudian menolak tersebut. Gak boleh. Wong itu sudah merupakan aturan dari lah, itu bentuk konsekuensi kita dari kita beriman, baik itu beriman kepada Allah ataupun beriman kepada yang 5 lainnya. Harus percaya semuanya, harus menerima apa yang merupakan datang dari Allah dan Rasul. Nah, itu terkait dengan jejak, jadi dari berbagai macam kemarin terkait dengan masalah akidah. Lah, bongi itu adalah gitu. Ya, kalau sudah akidahnya sudah benar, benernya itu seperti apa? Ya benernya itu menerima semuanya. Tidak boleh menolak walaupun cuma setengah ataupun ya. Karena Islam itu sampun paripurna napa dereng? Sampun bar, pun cukup, pun ya wis cara sempurna. Dan yang menjadi agama di sisi Allah, inna dina indallahi, ya ini adalah Islam. Islam sudah cukup, sudah sempurna, ya wis kita tinggal terima saja. Nah, kalau sudah menerima, maka tinggal kita langkah selanjutnya, yakni adalah mengamalkan dari Islam. Jadi gak oleh prasmanan nih Pak Bang. Terus seneng ayat iki dijukuk, ora seneng ayat iki terus gak dijukuk. Misalkan enten ayat untuk aqimus shalah wa atuz zakah. Orang duit kanggo zakat misalkan, atau misalkan zakat fitri, ya dimana merupakan kewajiban bagi kita semuanya. Lah iku wah ora trimo mosok aku iki dikongkon zakat. Aku kan ya wong ra mampu menurut dekne iki. Padahal rokok ya kebal bedino misalkan kan. Tapi alasannya digo zakat emok. Terus akhirnya dengan dalih seperti itu kemudian menolak perintah zakat. Wong dulu saja ketika pada waktu setelah Rasulullah SAW wafat, itu Musailamah al-Kadzab itu langsung menolak perintah zakat, langsung diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar, karena itu sudah merupakan bentuk kekufuran. Enggak boleh, kalau misalkan enggak suka, ya wis orang suka saja, enggak boleh ditolak. Tadi misalkan nggak mampu untuk melaksanakannya, itu menjadi urusan yang penting adalah diterima semuanya. Setelah kita menerima semuanya, tinggal kita melaksanakan. Nah, di bab kita yang selanjutnya ini termasuk setelah kita membahas masalah perbuatan, ya, yang dimana itu sudah kita imani semua perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kita membahas terkait dengan masalah perbuatan. Kita masuk bab ke-6. Bismillahirrahmanirrahim.
Bab 6, hisab atas perbuatan yang dikuasai. Perhitungan atau amalan kita, perhitungan amalan kita atas apa? Atas perbuatan yang kita kuasai. Manusia akan melihat di hari kiamat kelak balasan atas apa yang ia perbuat dalam lingkaran yang ia kuasai, yaitu amal-amal yang dia bebas memilihnya atau mukhayyar. Mengapa bab ini perlu dibahas? Dan pembahasannya itu ya termasuk dalam level-level yang dimana itu merupakan hal yang kita kuasai. Karena hal yang tidak kita kuasai, yang itu menjadi haknya Allah, urusannya Allah, maka kita tidak perlu ngurusi hal itu. Masalah perbuatan ini memang sudah menjadi hal yang lama sekali diperdebatkan. Dalam artian diperdebatkan itu ya terkait dengan masalah perbuatan ini apakah dipaksa oleh Allah untuk berbuat, ataukah manusia itu bebas, sak bebas-bebasnya berbuat atas siapa? Atas perilakunya sendiri. Ini sudah menjadi sudah menjadi perdebatan lama sekali. Dari kalangan Mu'tazilah, Jabariyah itu sudah menjadi perbintangan atau perdebatan yang lama. Akan tetapi kita tidak fokus pada perdebatan hal itu. Karena apa? Ya memang tidak kita kuasai. Ya ibaratnya kalau manusia itu kan kemarin dalam proses berpikir itu akal niku terbatas nama mboten? Terbatas. Akal itu terbatas atas apa? Ya terbatas atas indera kita yang bisa kita indra. Pak Tok pernah teng Amerika? Mboten dereng nggih. Misalkan kita itu kan terbatas ya, dalam artian atas indera yang kita indrakan ya, fakta yang diindra. Jenengan pun pernah teng ngene ngertos patung Liberty, bentuknya dereng ngertos nggih, karena ya terbatas itu ngoten niku. Wong ora tau nonton patung Liberty, belum pernah nonton patung Liberty. Nek napa? Nek Ka'bah pun ngertos. Alhamdulillah. Dalam gambarnya pun ngertos nggih. Ya karena ya apa jenenge pernah kita lihat. Ning ndi? Ya ning TV ataupun di kalau sekarang ya di sosmed. Nah, kayak tadi akal itu terbatas atas apa? Fakta yang bisa kita indra. Lah kalau misalkan tidak bisa kita indra, ya maka ya itu tidak mungkin bisa kita bahas. Ya misalkan terkait ngopo kok kita itu lahir sebagai laki-laki. Perlu dibahas nama mboten Pak Martin? Ya. Jadi jenengan dilahirkan oleh Allah menjadi laki-laki niku perlu dibahas nama mboten? Perlu dibahas kali Gusti Allah ngoten. Maksudnya mboten kita perlu kita bahas ngoten niku. Wong itu adalah haknya Allah ngoten niku. Jenengan lahir di Dunggalar atau di Kawu misalkan niku menjadi urusan kita napa mboten? Kan mboten. Itu urusannya Allah ngoten. Kita lahir sebagai laki-laki, lahir ning gone Ngawi ya. Itu bukan menjadi urusan kita karena itu adalah urusannya Allah. Gak perlu kita memperdebatkan kita lahir ning gone Ngawi. Wah, kudune aku lahir ning gone Eropa. Lah ngene iku. Apa? Malah ning gone dukun beranak malahan. Tapi enggak perlu kita bahas kan, enggak perlu kita. Yang perlu kita bahas itu ya adalah Bu Endise iku lahiran iku ndadak nganggo acara sing
Sirik-sirik ora, nah, itu yang perlu kita bahas. Banyak ya, sekarang itu macam-macam berbagai macam yang tidak sesuai dengan syariat ngoten niku. Itu ya terkait masalah kelahiran ngoten niku. Ya. Kayak di mana yang apa adatnya itu tidak sesuai dengan syariat ataupun pernikahan. Dan di sini nikah ibu ini nikah itu bener atau enggak, nah itu yang perlu kita bahas karena itu adalah menjadi hak kebebasan kita untuk ngomong. Nah itu yang perlu kita bahas. Makanya di sini dijelaskan bahwasanya amalan-amalan yang memang kita kuasai. Sinau terus mungkin tidak pinter. Terus sinau tapi terus akhirnya ora jadi pinter, mungkin enggak? Mungkin kan ngoten. Sinau sithik mungkin tidak jadi pinter langsung. Mungkin. Lah yang membuat kita pintar itu Allah ataukah kita? Oh. Lah kita perlu bahas itu atau enggak? Kan enggak. Ngoten karena haknya prerogatif Allah. Wis gak usah. Yang penting adalah kita belajar saja. Karena apa? Nek misalkan belajar itu harus menjadi pinter, lah nek terus berbelajar terus akhirnya goblok sing disalahne sinten iki? Bisa jadi nek mikirnya kita belajar itu harus bisa menjadi pinter, nek misalkan goblok akhirnya apa? Ya Allah, dosa apa yang sudah saya lakukan? Akhirnya jadi kaya ngono iku, malah menyalahkan Allah. Nggih, itu sih perlu kita garis bawahi, perlu kita tekankan bahwasanya ada area yang dimana itu menjadi kekuasaan kita untuk memilih perbuatan tersebut dan ada area atau hal yang itu tidak bisa kita kuasai, yang menguasai adalah Allah. Ya, tadi pinter orangnya itu adalah haknya Allah. Kalau berhubungan dengan pekerjaan saya dagang niku, yang membuat rame pembeli niku kita ataukah Allah? Allah. Kalau apa? Teman saya yang jualan itu ngomongnya sing penting iki nek bakul pangananku sing penting resik. Enten apa mboten? Resik tapi sepi. Resik ora. Nggih, yang penting resik ngono iku. Terus kemudian enten apa mboten sing lingkungane niku ceroboh dalam artian regetan ngoten, tapi rame. Enten ngoten niku. Dadosé hal-hal itu yang napa? Yang kita napa? Kuasai atau yang kita apa? Bebas untuk memilih itu kan area-area yang tadi. Ya nek dadi bakul iku ya kudu resik, ya, murah, terus kemudian enak, napa melih? Pelayane ayu lah termasuk iki. Pelayane wis welek, ora tau apa jenenge? Dandan besengut ae. Tapi enten sing rame napa mboten sing ngoten niku? Ya enten ngoten niku. Nah, maka yang buat rame itu adalah urusannya Allah, lah ya kita hanyalah bekerja. Itu perlu kita garis bawahi sebelum kita masuk ke materi ini. Nah ini terkait dengan masalah perbuatan yang dimana yang memang kita itu ada hal yang kita bisa pilih, makanya mukhoyar itu bisa kita pilih. Ada yang musayyar yang dimana kita tidak bisa milih. Kayak tadi, umur saya singgung. Niki sidone udan apa boten? Jawah apa boten hari ini? Malam ini. Sak durunge kan grimis. Sak durunge grimis kan wis ndredeg. Mangkat ora ya. Mangkat ngaji ora. Sing maringi jawah sinten?
Akhirnya jawah napa mboten akhirnya? Kan mboten. Iki lho dinten iki nggih. Tapi sadurunge kita punya pilihan mangkat ngaji apa ora. Gitu Pak. Enake nongkrong napa mboten? Sing pekan wingi niku kan wah enake nonton bal-balan apa ngaji kan ngoten niku nggih. Kan ngoten. Pilihan kita. Lah, pilihan itu yang menjadi nanti apa? Menjadi apa? Perhitungan atau hisab atas perbuatan kita. Lah, yang dihisab oleh Allah itu yang mukhoyar ini tadi. Hal-hal yang menjadi bisa kita pilih. Nah, yang tidak bisa kita pilih itu tidak dihisab oleh kados misalkan jenengan dilahirkan laki-laki niku tidak akan mungkin dihisab oleh Allah. Jenengan niku sinau terus akhirnya ora dadi pinter, ya. Tidak pinternya jenengan itu tidak akan dihisab oleh Allah. Tapi gelem sinau atau tidak, nah itu yang dihisab oleh itu namanya mukhoyar. Sesuatu yang bisa